Assalamualaikum. Hai teman-teman, nama aku Lala. Hai, dan aku Udi. Kami berdua akan membahas mengenai kekuatan istighfar. Teman-teman, berapa banyakkah kalian mengucapkan istighfar dalam satu hari? Tahukah kalian besarnya kekuatan dari istighfar? Dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Manfaat istighfar bila dilakukan setiap hari. Yang pertama, dapat meredakan hati dari kekhawatiran. Yang kedua, membawa kita lebih dekat dengan Allah. Yang ketiga, tidak menenggelamkan kita dalam dosa. Yang keempat, menambah kekuatan kita. Kemudian yang kelima, bahagia dan mendapatkan rezeki. Dan ada sebuah kisah yang menunjukkan besarnya kekuatan istighfar. Mari kita simak sebuah kisah yang menunjukkan besarnya kekuatan istighfar. Istighfar atau meminta ampun mempunyai manfaat yang sangat besar. Kisah dari Imam Ahmad dan penjual roti berikut sangat populer dikisahkan, sebagaimana dinukilkan dari manaqib Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di usia tua, ia bercerita, suatu waktu tanpa tahu alasannya, tiba-tiba ingin ke kota di Irak, padahal tidak ada janji ataupun hajat di sana. Akhirnya, Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Bashrah, Irak. Ia bercerita saat tiba di sana waktu Isya. Kemudian, ia ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hatinya terasa sangat tenang. Kemudian, ia istirahat di dalam masjid. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba, marbut masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Mengapa, Syekh? Mau apa di sini?" Marbut tidak tahu kalau yang ditegurnya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan dirinya. Di Irak, semua orang kenal Imam Ahmad sebagai seorang ulama besar dan ahli hadis. Sosok ulama yang sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga tidak tahu wajahnya, hanya tahu namanya sudah terkenal. Imam Ahmad kemudian menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Marbut pun berkata, Tidak boleh tidur di masjid." Setelah itu, Imam Ahmad diusir bahkan didorong dari teras masjid sampai ke jalanan. Di samping masjid ada penjual roti yang rumahnya kecil. Di rumah itu ia membuat dan menjual roti. Penjual roti itu sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbut ke jalan. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh,
dan mengajaknya menginap di rumahnya. Imam Ahmad pun bersedia dengan ajakan menginap itu. Penjual roti ini perilakunya lain daripada umumnya. Kalau Imam Ahmad tidak mengajaknya berbicara, ia terus membuat adonan roti sambil membaca istighfar. Kalau diajak bicara, baru menjawab seperlunya. Imam Ahmad kemudian bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Penjual roti tersebut pun menjawab, "Hajat yang saya minta pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta kepada Allah langsung diterima." Penjual roti pun menambahkan, "Semua dikabulkan oleh Allah kecuali satu." Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad ke Bashrah, bahkan sampai didorong-dorong marbut masjid itu sampai ke jalanan karena istighfar yang kamu lakukan." Penjual roti tersebut pun terperanjat dan memuji Allah, karena ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad, sosok yang sangat ingin ditemuinya.